kelompok bina keluarga remaja, bina kalau lansianya mungkin tidak. Nah, termasuk di dalamnya Ibu, terutama ini yang berkaitan dengan genre dan penurunan stunting, itu BKB dan remaja berperan penting di dalamnya. Karena BKKBN Pusat itu sudah dipercaya oleh Bapak Presiden yang bertanggung jawab dalam penurunan stunting, Bu, ya. Jadi kemarin alhamdulillah juga bahwa dari BKKBN Pusat ke Balitsa, di Balitsa itu yang kemarin datang dari BK, terutama sudah bekerja sama dengan Bulog untuk dalam rangka baksos juga, tapi tetap tujuan utamanya materinya yaitu dalam rangka penurunan stunting, ya Bu. Penurunan stunting ini di tingkat desa sudah ada kader TPK, Bu, ya, yang sudah dilatih. Dalam waktu itu tidak ada, istilahnya difasilitasinya karena ada waktu itu dibuat 8 kelompok, 8 kali kegiatan yang ada 2 desa, yang 1 desa, karena kalau disatukan tidak mungkin karena kurang lebih 140 orang kader TPK yang ada di Kecamatan Lembang. Kader TPK ini disebutnya tim, Bu. Satu tim itu terdiri daripada 3 orang, terdiri daripada kader PKK, kader kader KB mungkin adanya pos KB, subpos KB, kelompok akseptor dan kader lainnya. Yang ketiganya ada bidan desa atau perawat, Bu, di dalamnya. Itu satu tim, ya Bu. Satu desa ada yang 7 tim, 8 tim, sampai 10 tim. Nah, tujuan daripada kader TPK ini berat, Bu. Karena harus satu mengadakan pembimbingan, mengawasi terutama dalam kalau adanya yang mau melaksanakan pengantin, calon pengantin itu dikasih penyuluhan, karena calon pengantin harus siap mental dan fisiknya dalam rangka menghadapi sebagai dalam mengarungi rumah tangga, Bu, ya. Terutama masalah kesehatannya, ya Bu, kesehatannya. Jadi sebelum pelaksanaan kan harus ditata dulu, ya. Setelah akad nikah mungkin kesananya jadi ibu hamil, Bu, ya. Nah, ibu hamil ini terutama harus terus dipantau. Kalau biasanya ibu hamil itu harus paling sedikit 4 kali dalam pemeriksaan, ini sekarang jadi 6 kali maksimal, minimalnya 6 kali, ya, untuk ibu hamil, Bu. Nah, ini tugas-tugas daripada kader TPK, Bu. Setelah hamil, lahir, nah itu pasca lahirnya juga sama. Setelah lahir, mungkin Bu diarahkan menjadi akseptor, ya Bu, ya. Terus mungkin menyusuinya harus ASI eksklusif selama 6 bulan, ya Bu. Jadi pemantauan ini sampai ke anak balita atau balita di bawah 2 tahun. Nah, itu yang menjadi kader TPK, Bu, diantaranya. Nah, laporan-laporan ini yang pertama sekarang mungkin dari kader TPK baru ke pendataan tentang berapa sih ibu hamilnya, berapa yang pasca melahirkan, berapa badutanya. Itu panjang, Bu. Dari pemerintah sekarang mau dikucurkan, malahan sudah ada yang udah menerima, yaitu berupa kuota, bukan tidak berbentuk dengan materi, tapi bentuknya bentuk kuota. Nah, berdasarkan itu saya titip, Bu, karena ini terutama di bidang kami setiap awal tahun itu mengadakan pendataan ulang. Tetapi kalau kader TPK sudah tercantum di tingkat provinsi, Bu, nama-namanya, ya. Kalau diganti, kalau apalagi semuanya diganti, ya, saya angkat tangan, Bu. Karena nanti gini, kalau diganti itu kader TPK, karena yang diturunkan itu berupa pusat, ya. Misalnya nanti yang pertama yang diusulkan nama saya Tuti, terus diganti sama ibunya berarti kata Sita, karena sudah ada alamat, nama, sama nomor HP untuk dimasukkan ke pusat tersebut, ya Bu.
Jadi ketika abdi we teras arinu di bidamel kubunia pada nah ketika abdi bade masihkan berupa kuota kubunia moal paling tadi kita kecanis HP disisikeun atau nomornya berganti. Kalau ada pergantian secara kader TPK itu berat Bu. Beratnya saya